Ya, Syekh Utsaimin tuh Masya Allah tuh. Syekh Utsaimin tuh. Beliau tidak kunut. Tapi fatwanya ketika ada di belakang orang yang tak kunut itu, imamnya kunut, maka hendaknya dia mengaminkan. Tuh. Imam Syafi'i Masya Allah, beliau kunut. Tapi ketika datang ke tempatnya di mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sudah meninggal karena Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama dengan Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Tapi ketika datang ke tempat mazhab beliau, tidak kunut. Padahal muridnya sudah menyimpulkan. Nah ini yang masalah seringkali muridnya. Gurunya biasa aja, muridnya kadang-kadang tuh. Ya, gurunya pintar, muridnya bengal. Padahal gurunya biasa saja. Kata muridnya begitu mau masuk, itu terkenal. Kalau Anda baca kitab-kitab fikih, terkenal sekali riwayat ini. Muridnya menyimpulkan, menang nih pendapat guru nih, menang. Tuh. Ngaji itu bukan menang kalah. Hah? Bukan sahih dhaif. Bukan sebatas sunnah dan bid'ah. Bukan itu. Esensinya memahami apa yang akan kita pelajari, mengukur diri lebih baik, dekat dengan Allah. Ini murid mengatakan, menang nih pendapat guru kita katanya. Tiba kemudian, beliau sholat diminta jadi imam. Subuh lagi. Tapi Imam Asy-Syafi'i tidak berkunut. Ketika selesai, murid protes, bertanya, kenapa guru nggak kunut? Kan kita kunut mazhabnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dipraktekkan di tempat ini. Nah, itu menjadi kaidah adab dalam dakwah. Kalau datang ke satu tempat, sudah menggunakan di situ satu cara yang bersumber dari Nabi, dalilnya ada nyambung ke Nabi. Cuman ada beberapa pilihan untuk memudahkan masyarakat di situ memilih yang A karena merasakan enak di situ, mudah di situ. Ya, contoh bagaimana misalnya, kan banyak tuh ada yang bacaan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa dijaharkan, bisa silent, bisa nggak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca, selanjutnya enggak. Satu tempat misalnya baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Di Bekasi bisa. Di Bandung silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surabaya misal nggak dibaca langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua jenis bacaan ini tersambung ke Nabi, ada dalilnya, ada sebabnya, ada ilmunya. Kenapa baca ini? Ini riwayatnya. Dia senang dengan itu, dia ikuti, dia ikut Nabi lewat riwayat ini. Ngaji, tahu ilmunya, nggak ada masalah. Datanglah kemudian orang Bandung yang silent tadi ke Bekasi. Ya, Imam Ustadz Amir bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia biasa silent. Belum tahu riwayat tadi. Subhanallah. Nah, inilah pentingnya yang dimaksudkan tadi. Ngaji kita dengan luas, ya. Kemudian imannya meningkat dengan keluasan itu kita paham. Nah, adab itu membantu kita untuk bertanya cara memahami. Makanya keluarnya sopan. Akhi, Ustadz tadi saat ngimamin bacaannya kok keras. Saya biasanya dapatnya yang sir, yang silent. Boleh nggak saya dapat kira-kira dari mana bisa saya pelajari itu? Dikasih. Oh ini sumbernya. Ilmu nambah. Ya, kalau belum apa-apa bid'ah susah. Susah. Ya betul, bid'ah itu harus dijauhi, dihindari. Tapi menjauhinya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu makin bahaya. Makin bahaya. Dan biasanya kalau ditanamkan itu yang celaka. Jadi kalau ada misalnya, ini saya misal, dan jauhi saya kalau ada sifat seperti ini. Antum dengar saya aja ya. Dengar saya aja. Jangan dengar yang lain. Kalau dengar yang lain nanti salah nih. Dengar saya aja. Nah, saya ini kan terbatas. Ketika yang saya sampaikan salah, murid itu nanti akan menelan bulat-bulat dan tidak mampu mendengar yang lain yang benar. Itu musibah. Itu musibah. Siapa yang bisa memastikan kalau saya bisa menguasai segalanya? Nggak ada. Pasti salah. Nah, itulah sebabnya kenapa di Imam Fikih pun Allah anugerahkan ada 4. Yang kita ketahui, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ternyata kalau kita cek semua saling melengkapi. Yang ini unggul di logika, yang ini unggul di
hadis di nas, yang ini unggul di Quran, yang ini unggul di riwayat. Begitu dikumpulkan dapat kita keutamaan di situ. Jelas sampai situ? Nah, ini gambaran. Ya, ini